Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat semuanya. Mohon maaf, suara saya bisa didengar di sana? Bisa, Pak. Bisa ya? Terima kasih. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. Bisa, Pak. oke. Oke, kita mulai sebentar lagi ya. Sekitar satu atau dua mahasiswa. Oke. Silakan kalian kalau bagi yang ada mau sambil mau bikin kopi dahulu gitu, dipersilahkan. Atau ada yang mau gitu mau bikin camilan dulu, boleh bikin Indomie gitu. Tapi kalau Indomie kelamaan ya, paling bikin kopi aja dulu ya kalau ini. Silahkan aja. Oke, Pak. Oke, kita mulai mungkin ya 1-2 menit ke depan. Oke, sebelum kita mulai saya mau sambil bertanya-tanya. Di sini yang kelas pagi siapa aja ya? Boleh satu orang perwakilan menjawab pertanyaan saya? Adakah yang kelas pagi di sini? Ada, Pak. Ada. Ada beberapa nama mahasiswa yang saya belum kenal. Kemungkinan besar ini berarti anak kelas pagi ya. Karena saya belum pernah mengajar anak kelas pagi. Oke, ada beberapa ya. Oke. Oke, udah 20 orang. Oke, saya rasa udah cukup. Oke, saya buka dahulu. Oke, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Kita berjumpa kembali di perkuliahan minggu kedua untuk kelas inspeksi 3 ya. Oke, untuk materi minggu ini kita akan berbicara mengenai WPS. WPS, tapi WPS-nya dari AWS. WPS-nya dari AWS, American Welding Society gitu. Yang sebenarnya sudah pernah dipelajari gitu, setahun yang lalu. Oke, di kode 1. Kalau kelas pagi setahu saya diajar sama Bu Nurul ya. Bu Nurul. Iya, Pak. Nah, kalau kelas malam sama Pak Nugroho. Iya, Pak. Pak Nugroho ya. Sama beliau sangat-sangat kompeten di bidangnya. Oke. Saya sendiri sebenarnya kalau di AWS tidak begitu mendalam seperti mereka gitu. Ya, saya hanya tahu beberapa poin-poinnya saja. Oke. Jadi ya mungkin untuk malam ini saya akan mencoba membahas mengenai WPS. Mohon maaf nanti kalau semua ada salah kalian bisa kita diskusikan kembali ya. Oke. Jadi gini ceritanya. Mata kuliah kita ini kan mata kuliah membuat WPS gitu ya. Mata kuliah kita membuat WPS. Ceritanya seperti itu. Nah, untuk membuat WPS kita harus kenal beberapa code atau standar ya. Nah, code standar yang sudah dipelajari oleh rekan-rekan semua itu adalah kalau di semester 3 ada AWSD 1.1 dan kalau di semester 4 ada ASME 9 gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya kalau di luaran itu ada juga code-code atau standar-standar yang lain yang digunakan. Sebagai contoh ada API, American Petroleum Institute ya, itu adalah yang sering dipakai juga. Dan tiga-tiganya itu dari Amerika. AWS itu dari Amerika, ASME dari Amerika, API juga dari Amerika. Tiga-tiganya Amerika. Terus yang di luar Amerika ada juga kita pakai ISO gitu, BPS-nya ISO. ISO biasanya kalau project-project dari Eropa. Project-project dari Eropa itu biasanya ngacunya ke ISO. Contohnya kalau di Batam itu ada Caterpillar, kadang suka pakai ISO untuk bikin WPS. Terus ya kalau perusahaan pabrikasi biasanya ya seperti Kratek atau McDermott, Profab, Smoe, ya itu bergantung klien. Kliennya kalau minta dibuatkan WPS dari ISO ya nanti akan dibuatkanlah dari ISO gitu. ISO itu biasanya dari project-project yang dia dari Eropa, seringnya seperti itu ya.
Nah, balik lagi ke laptop, balik lagi ke awal. Jadi di sini kita akan membahas, balik lagi ke awal ini kita. Jadi kita bahas bikin WPS, ceritanya mau bikin WPS kita, bikin WPS tapi dengan metode namanya prekualifikasi. Jadi itu yang kita bahas di sini. Sekaligus kita sambil nge-review yang dahulu pernah diajarin oleh Bu Nurul atau oleh Pak Nugroho setahun yang lalu. Tapi dalam versi yang lebih singkat, karena saya ada sekitar 25 slide yang akan coba saya bahas di sini ya. Jadi mohon maaf kalau sedikit agak ngebut di sini ya. Paling tidak dari sini kita bisa ngebayangin lagi gitu ya. Lagi. Mestinya sih kalau dulu udah diajar Pak Nugroho sama Bu Nurul ya sudah cukup banyak lah ya yang dapat. Oke. Kita mulai ya, Oke, ini saya sudah share screen. Share screen ini adalah sebentar ya. Ini adalah slide dari kebetulan saya dapat dari namanya Pak Sagung. Lihat Pak Sagung. Pak Sagung ini kebetulan dulu yang pernah training saya. Dia dari Asosiasi Pengelasan. Dari Asosiasi Pengelasan Indonesia. Oke. Ya. Saya lihat slide yang beliau kasihkan bagus gitu. Jadi ya saya pakai di sini. Saya pakai di sini ya. Oke. Kita mulai saja. Oke, ini adalah WPS desain. Gimana cara mendesain? Ini adalah slide ini bercerita mengenai ngedesain WPS dengan cara dari AWS D1.1 ya. Kenapa perlu WPS gitu? Pertanyaannya adalah perlu WPS karena kalau semua kita tidak melakukan WPS, maka kadang-kadang pengelasan yang ada di luaran itu bisa terjadi kita lihat di sini ya. Kalau WPS-nya tidak baik, maka hasil selesainya bisa terjadi kerusakan, bencana, bisa retak, bisa patah, bisa apa gitu. Kalau kita lihat yang sebelah sini, yang sebelah kiri itu ada papan reklame jatuh gitu, terus ada di sini ada sambungan dipol kayaknya di tower gitu ya, ini bisa jatuh. Ini untungnya ini bentuknya kecil-kecil gitu ya. Coba bayangkan kalau itu yang roboh gara-gara salah posisi pengelasan ada di bangunan di tengah laut seperti di offshore gitu segala macam. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Makanya perlu dibuat WPS yang baik gitu ya. Oke. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Apa itu WPS? Nah, WPS itu sebenarnya mirip dengan ya seperti kemarin kita bahas. WPS itu mirip dengan kalau di masakan namanya resep ya, tapi kalau di pengelasan namanya WPS. Jadi kalau semua dimasakan, bahan yang dipakai daging gitu. Ini contohnya mau bikin rawon ini ya, makanan khas Surabaya. Kalau di pengelasan material yang digunakan adalah baja gitu. Terus kalau semua di pengelasan kita butuh elektroda, kalau untuk masak kita butuh namanya bumbu gitu. Bumbu bisa segala macam gitu. Kalau semua di pengelasan kita perlu orang yang bisa menyambungkan atau yang bisa mengelas gitu ya. Bisa mengelas, weldernya gitu. Maka kalau semua dimasak, maka dia perlu cara memasaknya dan perlu juga kokinya atau chefnya ya kalau bahasa sekarang gitu ya, chef bisa memasak. Oke. Sehingga kalau semua di dunia masakan kita bilang namanya resep, kalau di dunia pengelasan namanya WPS. Oke. Seperti itu ya di awalnya. Oke, lanjut. Oke, di sini WPS. Oke. Di industri pengelasan, WPS itu digunakan untuk menunjukkan kombinasi. Di sini kita bilang kombinasi ya, kombinasi antara ini yang cukup penting, variabel pengelasan. Oke, variabel pengelasan agar pengelasannya sesuai dengan diinginkan atau disyaratkan. Oke, jadi kita akan ngobrolin mengenai variabel pengelasan yang penting. Variabel pengelasan yang penting. Sehingga kita ingat-ingat lagi apa yang kita pelajari di kode 1 dan di kode 2. Ada variabel pengelasan ya. Saya singgung kembali di sini. Oke, nah ini adalah contoh-contoh variabel pengelasan yang sering kita temui. Oke, variabel pengelasan. Oke, seperti tadi udah dibahas, kalau di awal ada material, ada elektroda, ada cara memasak. Nah, itu adalah macam-macam variabel pengelasan. Oke. Nah, kita lihat pertama dari variabel pengelasan yang paling sering ada di WPS. Ini hampir semua WPS, mau WPS-nya AWS, mau WPS-nya dari ASME,
mau WPS-nya dari API ataupun dari ISO, ini adalah hal-hal yang sering ada di WPS. Kita bilang namanya variabel-variabel pengelasan. Ini yang mau kita tinjau. Oke. Pertama karena kita membahas punyanya AWS, jadi contohnya adalah material ini baja ya. Oke, baja yang sering digunakan contohnya adalah bisa baja A36, A572, A240, A80 dan sebagainya. Ini material-material baja itu kalau ada depannya A itu biasanya buatan pakai standarnya Amerika. Standar dari ASTM A36 gitu, ASTM A572 dan sebagainya itu buatan dari Amerika. Berhubung AWS punyanya Amerika, jadi ngacu pakai standarnya Amerika. Oke, itu material bajanya ya, material bajanya yang digunakan. Yang kedua proses dalam ini adalah proses pengelasan. Proses pengelasan yang digunakan bisa SMAW atau kalau di luaran bisa dibilang SMAW gitu ya, FCAW, bisa GTAW, bisa SAW dan sebagainya. Yang selama ini sudah dipelajari di Politeknik adalah SMAW ya. Mungkin kalau di luaran begitu udah magang, udah bekerja, prosesnya udah macam-macam. Ada GTAW, ada TIG atau GTAW, ada juga bisa FCAW dan sebagainya, bermacam-macam. Oke, ini prosesnya ini juga itu variabelnya ya. Terus selanjutnya adalah elektrodanya. Elektroda yang mau digunakan. Elektroda yang kita gunakan itu adalah contohnya dalam hal ini sering sekali kalau kita lihat bungkusnya elektroda, contohnya kalau semua kita pakai di lab welding gitu ya, kita pakai namanya biasanya ada tulisan LB ya, LB52 atau LB52U gitu ya. Maka di sana kita akan melihat tulisan, kalau kita lebih lihat di kotaknya ada tulisan, nah di dalamnya ada AWS A5.1, AWS A5.20, A5.14 dan sebagainya. Nah, yang sering kita pakai adalah seringnya di AWS A5.1 untuk di lab welding gitu. Itu adalah kriteria jenis kawat elektroda yang mana yang sering kita pakai. Spesifikasinya gini ya. Nah, oke, lanjut ya. Lanjut. Habis itu ada namanya kawat lasnya. Nah, kawat lasnya itu yang sering kita gunakan. Nah, contohnya seperti saya sudah bilang, ada kalau di lab welding ada merek Colbelco, ada LB52 atau LB52AU. Nah, itu contohnya adalah di sini yang digunakan untuk kode AWS itu adalah contohnya E7018, E7016, itu E7010 dan sebagainya gitu ya. Itu yang sering kita temui. Kalau ini E71T, ada yang ingat ini E71T untuk apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, nggak apa-apa kok di sini, nggak dosa ya. E71T ini elektroda untuk apa? Ada yang tahu? Untuk root, Pak. Apa? Gimana? Untuk apa? Untuk pengelasan root. Pengelasan? Oke, 71T. T ini adalah singkatan dari tubular. Tubular artinya tengahnya bolong. Tubular ya, berbentuk kayak tubular T. Jadi ini biasanya dipakai untuk FCAW 71T. Ya, untuk ini. Ada juga nanti E71R sama macam biasa dipakai untuk pengelasan, tapi biasanya untuk FCAW dan lain sebagainya. Oke ya, ini contohnya. Nah, berikutnya ya, habis itu setelah elektrodanya, ternyata ukuran dari elektroda itu berpengaruh juga. Diameter kawat las yang biasa kemarin digunakan di lab welding, biasanya diameter yang dipakai 3,2 ya, 3,2 apa? Milimeter ya. 3,2 mm contohnya itu. Atau ada juga kadang-kadang untuk pertama belajar ngelas biasanya lebih kecil di 2,5 mm. Dan nanti kalau di lapangan biasanya kalian akan menemui yang lebih besar lagi, bisa 4 mili dan sebagainya. Ini bisa lebih besar lagi. Ini untuk diameter kawat las untuk SMAW. Untuk diameter kawat las proses yang lain pun nanti akan bisa berbeda-beda. Oke, saya lanjutkan ya. Berikutnya ada namanya travel speed. Travel speed itu adalah kecepatan dari si welder mengelas ya. Mengelasnya si welder gini. Nah, biasanya untuk SMAW, ada yang tahu untuk travel speed-nya berapa? Kitaran? Ada yang tahu? Pak. Nah, kisaran aja? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu? Enggak apa-apa. Oke. Biasanya sih untuk SMAW, kalau kelas kawatnya di kawat 3,2 biasanya,
kalau ngelasnya 1 menit, gitu ya. Ngelas gitu 1 menit. Nah, hasil las-lasan yang panjang dihasilkan biasanya itu bervariasi antara 10 cm sampai sekitaran 15 cm. Ya kurang lebih segitulah gitu. Bisa sedikit lebih besar atau bisa sedikit lebih panjang atau lebih pendek. Tapi biasanya kalau ngelas 1 menit, las-lasan yang bagus itu antara 10 cm sampai 15 cm. Ya, itu kisarannya nggak jadi patokan sih, tapi kurang lebih sekitar segitu. Nah, itu adalah contohnya travel speed atau kecepatan dari si pengelasan. Pengelasannya seperti apa. Nah, ngelas ini travel speed-nya pun diatur di WPS ya, nanti diatur. Dia nggak boleh ngelasnya terlalu lambat, nggak boleh juga ngelasnya terlalu cepat. Apa yang terjadi kalau lasnya terlalu lambat? Elektrodanya yang dilas nanti akan terlalu banyak ya yang ada di yang mau kita las di base metalnya, di base metalnya akan terlalu banyak. Akibatnya apa? Nanti isiannya terlalu banyak, panasnya bisa berlebih. Nanti bisa kita lihat kalau udah belajar metalurgi semester ini? Sudah, Pak. Sudah. Oke, nah di metalurgi nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai HAZ gitu, heat affected zone gitu. Itu berpengaruh di situ ya. Lanjut ya. Lanjut berikutnya, posisi pengelasan. Nah, posisi pengelasannya pun ini berpengaruh. Ada singkatan ini ada FHVOH. Oke, ada yang tahu? OH itu adalah overhead ya. V itu adalah vertikal. H itu adalah Horizontal. Kalau F? Flat. Oke, ya. Ya, sudah keren-keren semuanya, masih ingat? Keren. Berarti dulu nilai-nilai di kode 1 dan kode 2 itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya. Keren. Oke, lanjut. Ini posisi pengelasannya ya. Oke, posisi pengelasannya. Kalau F itu adalah flat, berarti kayak kalau di posisi ini kayak seperti 1G gitu ya, atau 1F gitu. Kalau H horizontal, dia ngelasnya horizontal. Posisi 2F atau 2G. Kalau V itu vertikal, posisinya kalau nggak 3F ya, 3G. Kalau OH adalah overhead, berarti di atas kepala kita. Itu adalah posisi 4G atau 4F gitu. Lanjut berikutnya ya. Ada namanya post-weld heat treatment atau PWHT. PWHT. Apa itu PWHT? Itu adalah perlakuan dari si las-lasan, begitu las-lasan udah dilas, itu ada kadang-kadang ada diperlukan untuk dipanaskan lagi. Kenapa bisa seperti itu? Ceritanya gitu adalah ternyata las-lasan itu di beberapa material, nggak semua material ya, di beberapa material itu kadang-kadang begitu udah selesai dilas, itu kadang-kadang selama beberapa saat, bisa 3 jam, bisa 4 jam, bisa 6 jam, itu kadang-kadang tiba-tiba retak dengan sendirinya. Seperti ada penampakan gitu. Tiba-tiba stok gitu, patah retak dan sebagainya gitu. Setelah diteliti, ternyata di dalamnya si las-lasan begitu selesai dilas, apalagi ini untuk material-material yang keras ya, material-material yang keras dan tangguh gitu biasanya, ini dia cenderung lebih mudah terjadinya, kita bilang di situ ada gas-gas hidrogen. Nah, gas-gas hidrogen. Ini ada menarik. Ini saya menghubungkan dengan metalurgi. Mungkin insya Allah nanti di metalurgi diceritakan gitu ya. Jadi ada gas hidrogen yang berkumpul. Jadi hidrogen di las-lasan itu seperti ibu-ibu dharma wanita. Mereka suka arisan ya, suka berkumpul-kumpul. Nah, hidrogen itu berkumpul di dalam las-lasan. Hidrogen itu kecil sekali. Sedangkan baja itu kan atomnya atom Fe itu besar sekali gitu. Yang lusup-lusup suka berkumpul, sehingga lama-lama kalau berkumpul dia, kalau bahasa orang pergerakan itu namanya anarki gitu ya. Anarkis, suka bikin rusuh. Nah, dia itu ngumpul banyak, dia bisa bikin retak dari las-lasan. Nah, makanya biar dia nggak terjadi retak, ternyata ditemukan caranya. Yaitu setelah dilas, untuk beberapa material, nggak semua material ya, sekali lagi, dia perlu dipanaskan lagi. Jadi begitu udah dilas, dia perlu dipanasin lagi. Nah, proses pemanasan setelah las-lasan itu namanya adalah PWHT atau post-weld heat treatment. Dan ini diatur juga? Ya, ini diatur.
Kalau di AWS ada yang mengatur hari ini di AWS, di ASME pun ada. ASME terutama kalau di ASME bukan di ASME 9 ya. Di ASME B31. Seingat saya di B31.3. Itu PWHT, dia mengatur di situ. Nah, kalau semua nanti di API ada sendiri, di ISO pun ada sendiri. Nah, yang kita bahas untuk saat ini kita bahas mengenai di AWS ya. Begitu ceritanya. Jadi kenapa kadang-kadang udah capek-capek ngelas kok perlu dipanasin lagi kok repot-repot banget gitu, Bang. Ngapain sih gitu dilakukan pengelasan lagi. Nah, ternyata ceritanya bahwa kadang-kadang setelah ngelas udah bagus-bagus gitu. Tahu-tahu retak gitu kan nyesek gitu ya kalau semua bahasa kita gitu. Tahu sendiri yang namanya ngelas itu capek, panas, kemudian tahu-tahu nyesek. Nah, kadang-kadang makanya di beberapa material itu kalau melakukan inspeksi visual dia bukannya setelah las-lasan selesai langsung diinspeksi, enggak. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang melakukan inspeksi visual menunggu beberapa saat. Bahkan ada yang menunggu sampai 2 hari setelahnya. Jadi ngelasnya sekarang, diinspeksi visual 2 hari setelahnya. Ada yang sampai seperti itu. Beberapa material perlu seperti itu. Kalau dia ngelasnya tebal, terus materialnya keras gitu, nah perlu Kenapa? Karena kadang-kadang memang ada kasus di mana kalau dia tidak melakukan PWHT, dia bisa retak tiba-tiba. Dilakukan di situ ya. Lanjut berikutnya. Saya mohon maaf di bagian ini saya ngobrolnya panjang ya. Oke, lanjut. Kita sekarang berikutnya ngobrol masalah shielding gas atau gas pelindung dan flow rate. Oke, atau aliran dari gasnya itu. Nah, semua las-lasan yang memerlukan gas. Jadi dalam ini las-lasan yang memerlukan gas. Dalam hal ini berarti bukan las-lasan yang SMAW ya. Kalau SMAW dia tidak perlu shielding gas ya. Yang dia karena sudah ada fluxnya ya. Berarti ini yang lainnya seperti FCAW atau GTAW. Ya, yang paket las argon atau TIG. Masih ingat ya? Las argon TIG. Nah, ini diatur juga. Dan yang terakhir adalah kuat arus dan voltase. Ini biasanya kuat arus dan voltase yang perlu kita atur di situ. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk di sini. Kita baru 2 slide dari 25 slide. Jadi yang berikutnya mungkin akan saya coba percepat gitu ya. Sekaligus ini mengingat-ingat kembali. Oke. Slide-nya di sana bisa terlihat dengan jelas ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Lanjut berikutnya. Ya, ada tegangan volt, terus model sambungan, bisa groove atau bisa fillet, dan terakhir ada juga preheat dan interpass. Oke, ada preheat dan interpass. Preheat itu adalah sebelum las-lasan. Jadi sebelum las-lasan, kadang beberapa material itu perlu dipanaskan dahulu sebelum dilas. Untuk kebetulan yang material yang kalian las di welding, kebetulan sih, dia nggak perlu dipanasin. Kemudian nggak perlu dipanasin. Sama nanti kalau ketemu di lapangan, kadang-kadang material yang di lapangan yang di las itu dia cukup tebal. Kalau dia cukup tebal di atas 1 inci, maka biasanya dipanasin dulu itu si bajanya. Sebelum dilas ya, dipanasin dulu, baru dilas. Las rootnya, habis itu dilas fillernya, habis itu dilas dari bagian cappingnya. Nah, proses itu namanya preheat. Gitu ya. Preheat ya. Nah, setelah ngelas preheat selesai, habis itu ngelas root ya, ngelas root dilas, root bagian rootnya. Setelah rootnya dilas selesai, apakah boleh langsung ngelas? Nah, dicek dahulu berikutnya, dengan termometer. Termometernya bisa infrared atau bisa juga dengan kapur khusus ya, kapur khusus yang digoreskan di sana seperti itu. Kapur khusus itu. Nah, ini biasanya tinggal digoreskan. Nah, ini dicek temperaturnya. Ngecek temperatur di antara satu pas dengan pas yang lain, satu jalur dengan jalur yang lain, itu namanya adalah interpass temperatur. Dan ini diatur di BPS. Gitu. Preheat dan interpass. Oke, semoga masih mengingatkan pelajaran kode 1 dan kode 2 yang dahulu pernah berlalu gitu ya. Semoga masih ingat ya. Mohon maaf, saya ngobrolnya terlalu kencang atau mau agak sedikit dilambatin? Bagaimana? Sudah pas, Pak. Sudah pas? Sudah pas, Pak. Oke, terima kasih. Oke, dalam hal ini saya lanjutkan lagi. Ini adalah buku yang kita pakai. Saat ini AWSD 1.1 2015. Ini masih kita pakai, walaupun ternyata tahun ini udah ada 2020 gitu ya. Cuman 2020 ternyata perubahannya cukup banyak. Dan saya sendiri belum belajar gitu yang 2020 gitu.
Yang 2014 saja saya belajarnya masih setengah-setengah gitu, apalagi yang 2020. Jadi saat ini yang saya gunakan masih di 2015, tapi kurang lebih secara poin-poinnya kurang lebih sama ya. Nih, AWSD D1.1 2015. Lanjut ya. D1.1 itu belajar mengenai welding untuk ini struktur Pak. Struktur saja untuk baja, khusus untuk baja. Jadi kalau nanti materialnya lain lagi, AWS-nya pun lain lagi ya, gitu ya. Dan untuk yang macam-macam AWS macam-macam, khusus untuk D1.1 khusus untuk struktur baja gitu ya. Lanjut. Oke, dan dari sini, oke, kita masih ingat semoga untuk pre-kualifikasi ini yang akan kita bahas di malam ini. Kalau di AWS itu ada di section 3. Jadi kalau kita bahas mengenai pre-kualifikasi itu ada di section 3. Kalau WPS kualifikasi ada di section 4. Pertanyaannya, semoga masih ingat gitu pertanyaannya. Apa sih bedanya WPS pre-kualifikasi dengan WPS kualifikasi? Bedanya di mana? Oke, saya mau cerita sedikit. Semester pertemuan kemarin saya sudah sedikit bahas ya untuk WPS kualifikasi ya. Saya sudah bahas kah? Pertemuan 1 saya agak lupa. Sudah bahas belum ya? Ada masih ingat pertemuan 1? Karena saya banyak sekali mengajar mata kuliah WPS di minggu-minggu awal, saya jadi lupa mana yang sudah saya jelaskan mengenai WPS. Belum ya sepertinya? Belum ya? Kurang tahu, Pak. Belum ya? Oke. Kalau belum nggak apa-apa. Berarti saya sempat membahasnya di mata kuliah dengan kelas yang lain. Mohon maaf, maaf lah saya udah faktor U ya, jadi faktor umur suka agak lupa-lupa. Oke, saya bahas sedikit mengenai WPS pre-kualifikasi. Jadi WPS itu ada dua untuk AWS, ada pre-kualifikasi dan ada WPS kualifikasi. Sederhananya kalau kita mau WPS kualifikasi yang bawah ini, WPS dengan kualifikasi itu adalah dengan cara yang ribet. Caranya ribet kalau kualifikasi. Kalau pre-kualifikasi caranya nggak ribet. Caranya nggak ribet karena dia hanya butuh panduan yang ada di buku AWS saja. Nah, kalau dengan panduan yang ada di buku AWS saja, asal tahu, kita bisa bikin WPS, namanya WPS pre-kualifikasi. Seperti itu, sederhananya. Oke, bisa dipahami. Nah, tapi WPS pre-kualifikasi ini nggak ribet, tetapi ada keterbatasannya. Keterbatasannya adalah kalau WPS pre-kualifikasi, dia terbatas di jenis materialnya yang terbatas, jenis elektrodanya yang terbatas, jenis sambungannya juga yang terbatas. Itu khusus untuk WPS. Dan itu biasanya karena ini buatan Amerika, jadi materialnya pun material Amerika, standarnya elektroda juga harus standarnya Amerika, dan sebagainya. Nah, untuk apabila ternyata kita dapat material baja gitu, dapat material baja yang kodenya bukan kode dari Amerika, contohnya dapat material baja dari Jepang gitu, SS400 lah, atau dapat material baja dari Ukraina lah gitu, yang agak repot lah ya, atau dapat dari Jepang, dari Jerman ST37, ST42 gitu. Nah, maka itu bukan standar Amerika ya. Maka mau nggak mau kita kalau mau bikin WPS, caranya dengan WPS kualifikasi. WPS kualifikasi. Apa yang dilakukan dengan di WPS kualifikasi? Yang dilakukan di WPS kualifikasi ini ribet. Ribet sekali. Pertama, yang mau kita lakukan, kita harus terima material bajanya dulu, kita harus benar-benar, material bajanya harus benar-benar, ya kalau kita lahir, kita ada akte kelahirannya ya. Ya, kalau kita lahir, kita sama orang tua kita dibuatkan akte kelahiran. Begitu juga baja. Baja kalau begitu kita dapat baja itu pun ada akte kelahirannya. Atau kita bilang namanya kalau di bahasa lapangan namanya material sertifikat. Ada sertifikatnya, dan sertifikatnya itu harus cocok. Jadi, sertifikat materialnya menyatakan baja itu baja bikinan mana, dibuat tanggal berapa, atau mungkin paling nggak dia dibuat ditungku nomor berapa, habis itu komposisi kimianya berapa, ada karbon, ada fosfor, ada mangan, ada segala macam, itu jumlahnya berapa, tercantum di situ. Nah, itu harus dicek satu-satu. Setelah itu ya, setelah ngecek materialnya, habis itu dicek juga mesin lasnya. Mesin lasnya pastikan sudah dicek. Pastikan mesin lasnya sudah dikalibrasi.
Jadi mesin lasnya kalau nggak dikalibrasi nggak boleh untuk bikin WPS gitu. Terus berikutnya weldernya. Weldernya pun harus tersertifikasi. Jadi kalau weldernya belum tersertifikasi, nggak boleh bikin kualifikasi untuk WPS. Ribet ya, di awal aja udah ribet gitu. Habis itu ngelas, habis itu di fit up. Di fit up dipotong-potong, dipotong untuk di fit up, dipastikan nanti joinannya sesuai dari root gap, face-nya, bevel-nya harus sesuai. Setelah itu digunakan, dilas lah. Begitu dilas, proses pengelasannya pun harus disaksikan oleh inspektor, welding inspektornya. Ya, di belakangnya si tukang las, biasanya satu tukang las, di belakangnya ada dua welding inspektor yang mengawasinya. Apa saja yang dilakukan oleh inspektor itu? Pertama tadi ngukur ampernya, ampere dari lasanya berapa, voltasenya diukur berapa gitu ya. Sebelum mengelas apakah dia melakukan preheatnya berapa, gitu ya, preheatnya berapa. Setelah ngelas, dihitunglah kecepatan pengelasan dari weldernya berapa. Dan semuanya dicatat. Jadi dia nanti ada catatan, dia ada bawa stopwatch untuk menghitung lama cepatnya pengelasannya berapa, pakai stopwatch. Habis pakai stopwatch, dia ada juga pakai kalkulator untuk ngitung-ngitung. Kalkulator yang pasar juga udah cukup itu, yang kali bagi tambah kurang gitu. Biasanya bawa kayak gitu. Nah, setelah itu selesai, habis itu setiap satu ngelas root selesai, dia dilihat rootnya, diinspeksi langsung visual, apakah bagus atau tidak. Kalau udah bagus, habis itu kalau udah bagus, habis itu dilanjutkan dengan mengukur temperatur interpasnya. Nah, kita bilang temperatur interpasnya, jadi begitu udah selesai satu bagian root, ternyata dia harus dicek lagi. Prosesnya ribet ya, ribet dan panjang. Begitu udah selesai, apakah itu udah selesai? Begitu udah selesai ngelas, apakah itu udah selesai? Ternyata tidak. Begitu udah selesai pengelasan, dia dilakukan inspeksi visual secara menyeluruh. Sebagaimana yang pernah diajarkan di tahun kemarin di inspeksi 1. Inspeksi 1 pernah belajar inspeksi visual ya. Mestinya belajar sama Pak Cahyo atau Pak Nugroho. Iya. Gitu ya. Sama Pak Cahyo atau Pak Nugroho ya. Kurang seperti itu. Nah, belajar seperti itu ada di inspeksi visual secara menyeluruh. Pastikan bahwa secara kriteria dia bisa diterima. Begitu udah selesai, apakah itu udah selesai? Belum selesai. Pastikan setelah itu nanti materialnya dipotong-potong untuk dilakukan proses namanya uji destruktif atau uji merusak. Biasanya dilakukan proses uji tarik atau bisa juga dilakukan CPN. Satu lagi uji tekuk atau uji bending test. Kalian sudah melakukannya setahun kemarin di uji bending udah pernah melakukannya ya tahun kemarin, dan uji tarik saya nggak tahu apakah udah melakukannya atau belum. Kalaupun belum, insya Allah di semester ini di mata kuliah ini kita coba melakukan demonya untuk uji tarik. Dilakukan itu minimal sekali dilakukan seperti itu. Nah, nanti kalau kita pakai WPS metodenya API itu, American Petroleum Institute, kita harus melakukannya dengan tambahan lagi, ada caranya. Cara yang lain adalah namanya nick break, atau dia dipukul pakai hammer, pakai palu yang besar gitu, nanti sampai dia patah. Nanti dilihat patahannya seperti apa. Gitu ya. Nah, setelah itu selesai, apakah itu udah selesai? Ya, secara standar sih biasanya udah selesai. Kalau itu udah diterima. Tapi kadang-kadang namanya klien itu kan yang di atas segalanya karena dia memberikan pekerjaan ya. Kalau McDermott contohnya dia mendapatkan proyek dari luar negeri, anggaplah dari ConocoPhillips lah, atau dari Total, atau dari Pertamina lah, atau dari mana gitu ya. Nah, yang punya proyek inilah rajanya gitu. Jadi walaupun udah ada standar kode-kode yang berlaku, tapi sekali lagi kalau ada di proyek, yang paling utama adalah standarnya menurut standar klien ya. Klien dalam ini yang punya uang, yang punya proyek siapa? Nah, itu yang berkuasa. Dia kalau biasanya yang berkuasa itu dia minta tambahan lagi. Tambahannya apa? Dilakukan inspeksi tambahan, namanya inspeksi, biasanya sih radiografi dilakukan. Nah, radiografinya seperti apa dilakukan, selesai, banyak, setelah itu semuanya accept atau reject. Dan kalau reject berarti diulang lagi dari awal WPS-nya. Kalau semua diterima, di accept, ya sudah,
udah oke. Dibuatlah satu lembar yang namanya WPS. WPS itu cuma satu lembar ya, cuma satu lembar saja. Tapi proses di belakangnya untuk melakukannya panjang. Nah, itu yang kita bilang namanya WPS kualifikasi. Yang barusan saya cerita panjang lebar itu adalah WPS kualifikasi. Bisa dibayangkan panjang dan ribet dan sangat-sangat melelahkan ya, melelahkan gitu ya. Jadi apa yang sudah kalian pelajari selama 1 tahun kemarin dipakai semua, baik di inspeksi 1 dipakai, inspeksi 2 pun dipakai sebagian, kode 1, kode 2 dipakai, ngelasnya dipakai, ini dipakai, dan itu untuk bisa bikin WPS namanya WPS kualifikasi. Prosesnya panjang dan ribet. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah namanya WPS pre-kualifikasi. Nah, ini adalah WPS yang nggak ribet. Nggak ribet, artinya dia bisa dilakukan tanpa melakukan yang tadi itu semua, tapi dengan rule atau aturan-aturan yang ada di AWS. Itu namanya WPS pre-kualifikasi. Saya lanjutkan ya berikutnya ya. Mohon maaf saya tadi ngobrolnya panjang. Oke, kita mulai ke materi WPS pre-kualifikasi ya. Sebentar ya. Oke, ternyata sudah hampir 40 menit saya ngobrol ya, masih udah tinggal 20 menit lagi. Saya coba percepat ya, nanti kalau semua agak ada yang kurang, nanti saya tambahkan video lanjutannya di learning. Karena, oke. Lanjut ya, kita ngobrol mengenai WPS. Oke, saya mau tanya di sesi 34, kalian masih ada kuliah nggak? Atau kuliah ini aja? 4 sesi? Ini aja, Pak. Hari ini aja, Pak. Belum ada info. Ya, belum ada info ya? Oke. Berarti kalau semua nanti saya lebih dari jam 8:30, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya? Oke. Ya, mohon maaf. Ya, berhubung ini materinya bisa jadi lebih dari 45 menit atau bisa dari 1 jam, saya mohon maaf gitu ya. Mungkin bisa, takutnya ada kuliah di sesi berikutnya. Saya takutnya memotong. Oke, saya lanjutkan di sini. Oke. Tarik nafas dahulu. Bagi yang mau ngopi dulu gitu. Bagi yang mau ngopi atau bagi yang mau cemilan ngemil dulu nggak apa-apa. Oke. Ya, oke, yang barusan saya bicarakan itu adalah baru prolognya ya, baru pengantarnya. Nah, sekarang kita langsung ke materi. Materinya adalah WPS pre-kualifikasi. Ini yang ada di AWS sebenarnya. Dan ini sudah disingkat oleh Pak Sagung ini yang membuat slide ini. Oke. Nah, ini ada beberapa persyaratan. 3.1, semua pre-qualified WPS harus tertulis, disiapkan oleh manufakturernya. Manufakturnya contohnya di sini kalau ada McDermott, Profab, semua itu adalah semua dan fabrikator. Fabrikatornya itu adalah contohnya itu ya. Terus berikutnya, harus memenuhi persyaratan di Section 3. Section 3 adalah section yang terkait dengan pre-kualifikasi WPS. Nomor 3, WPS yang tidak memenuhi persyaratan di Section 3 harus dilakukan dikualifikasi sesuai dengan syarat Section 4. Jadi untuk Section 3 ini adalah untuk yang memenuhi syarat saja bisa dilakukan di Section 3. Kalau di luar itu maka harus dilakukan kualifikasi sesuai dengan persyaratan Section 4. Section 4 ada di bab 4 ya, di bab 4. Section 4 gitu. Lanjut lagi di nomor 4, jurulas atau operatornya atau weldernya harus menggunakan pre-kualifikasi WPS yang dikualifikasi sesuai dengan Section 4 Part C. Jadi weldernya ini harus tersertifikasi lagi dengan baik sesuai dengan Section. Apa? Oke, lanjut ya. Sama ada apa? Oke, nah sekarang proses pengelasan. Oke, proses pengelasannya adalah ya ada SMAW, SAW, GMAW gitu ya. Ini bisa digunakan. Jadi SMAW, SAW, GMAW atau SAW semuanya bisa dilakukan dibikin WPS pre-kualifikasi. Tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Oke, syarat-syarat tertentu. Untuk GMAW dan FCAW dia harus menggunakan constant voltage. Mungkin masih ingat constant voltage itu seperti apa? Ini. Jadi kalau semua kita pakai las SMAW, biasanya kalau hubungan voltase sama arusnya hubungannya seperti ini. Jadi kalau voltasenya tinggi, arusnya masih rendah. Tapi nanti kalau yang kita pakai di sini arusnya voltasenya di sini. Ya, ini adalah untuk SMAW. Tapi kalau pengelasan yang kita bilang
FCAW atau GMAW, dia kita pakainya constant voltage gitu ya, constant voltage seperti ini. Jadi voltasenya relatif stabil. Nah, bentuk kurvanya seperti ini. Lanjut ya, ini sekedar teori saja. Ini teori saja. Lanjut berikutnya. Oke. Nah, sekarang ini yang cukup menjadi batasan dari prekualifikasi WPS. Jadi hanya base metal dan filler metal yang ada di tabel 3.1 dan 3.2 yang dapat digunakan untuk prekualifikasi WPS. Ini cukup penting. Jadi intinya adalah material baja yang ada di tabel 3.1 ini saja. Kita lihat material baja ini. Nah, ini adalah kita perlihatkan contohnya ini ya. Semoga bisa kelihatan di sana material baja di tabel 3.1. Hanya material baja ini saja, dan mungkin tabelnya bisa lebih panjang lagi ya sebenarnya. Kalau kita lihat di bukunya ya hanya cuplikan saja. Jadi hanya yang ada di list ini saja yang bisa dilakukan proses pembuatan WPS secara prekualifikasi. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya semoga Bisa, ya. Pak. Jadi hanya yang ada di sini saja di tabel 3.1 material. Jadi kalau materialnya nggak ada di daftar ini, nggak bisa dibikin WPS secara WPS prekualifikasi, nggak bisa. Kalau di luar ini mau nggak mau kita harus melakukan proses yang ribet yang saya ceritakan tadi di awal. Prosesnya ribet panjang gitu ya. Harus nyari weldernya, harus ada materialnya, harus ada ngelasnya, begitu ngelas harus diinspeksi, begitu inspeksi harus diuji tarik, uji bending, kadang-kadang ada uji radiografi. Prosesnya ribet. Proses ribet itu namanya adalah proses kualifikasi. Nah, ini yang sedang kita bahas adalah namanya prekualifikasi, itu prosesnya nggak ribet. Tapi syaratnya ini hanya untuk material-material ini saja. Ini untuk bajanya. Dan ini ada list-list lagi tambahan selain ini. Ini sebelah materialnya. Terus sebelah kanan. Mana Bang Han? Sebelah kanan SMA ini adalah fillernya atau elektrodnya ya, elektrod yang digunakan. Jadi SMAW dia hanya bisa elektrod dengan kualifikasi spesifikasi A51 sama A55 gitu ya. Selainnya dari yang ini, selain dari A51 sama A55, dia harus dilakukan proses kualifikasi. Untuk SAW, untuk GMAW, SAW kalian bisa lihat di sini lebih detail di situ. Saya lanjut lagi ya. Nah, sekarang untuk pengelasan elektrod SMAW harus menggunakan klasifikasi hidrogen rendah atau low hidrogen. Apa itu low hidrogen? Oke, low hidrogen gini, yang tadi sempat saya bahas gitu ya. Jadi gini, namanya pengelasan itu saya cerita dahulu sedikit sejarah ya, nggak apa-apa ya. Sedikit sejarah. Jadi zaman dahulu, tahun-tahun awal pengelasan, itu tahun Perang Dunia Kedua, itu adalah zaman-zaman di mana pengelasan pertama kali mulai diperkenalkan secara masif, banyak sekali dibikin. Waktu itu Amerika dia butuh bikin kapal, butuh bikin kapal yang banyak untuk perang, Nah, salah satu kapal yang dia bikin namanya adalah kapal Liberty. Dan apa ya, kalau bahasa Jawa orang bilang namanya dilalah gitu ya, atau sesuatu yang kecelakaannya terjadi kecelakaannya adalah bahwa dari 2000 sekian kapal yang dibuat, setengahnya sendiri 1000 sekian itu kapalnya terbelah jadi dua, kapal perangnya terbelah jadi dua. Kalian bayangkan bikin 2000 kapal terus 1000-nya sendiri terbelah jadi dua, kebayang ya? Berapa uang yang hilang, berapa ini yang hilang, bikin satu kapal aja bisa MM-an kalau zaman sekarang ya. Jadi waktu itu ternyata bisa terbelah jadi dua. Apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu adalah ceritanya, ternyata setelah diselidiki, berapa tahun kemudian diselidiki, kenapa kok bisa gampang sekali patah gitu ya. Ternyata yang bertanggung jawab di situ adalah gas hidrogen, yang tadi sempat saya bahas di awal. Gas hidrogen. Nah, gitu. Nah, gas hidrogen inilah yang menjadikan karena kapal-kapal yang waktu zaman dahulu itu setelah dibikin dia bisa patah jadi dua.
Nah, agar tidak jadi patah, ternyata gimana caranya mengelas dengan hidrogen yang rendah. Jadi nanti pada saat dia ngelas, hidrogen yang ada di dalam baja itu hidrogennya rendah. Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, Pak, saya kan ngelas baja, hidrogen tuh gas kecil-kecil, itu hidrogen datang dari mana gitu kan? Kok bisa datang gitu? Ternyata macam-macam datangnya. Contohnya ini adalah hidrogen dari prosesnya itu sendiri. Kalau kalian menggunakan proses SMAW untuk proses ini, maka kandungan hidrogen dari fluxnya segala macam dia harus low hidrogen. Low hidrogen itu contohnya kalau di elektroda E70 15, E70 16, E70 17, dan E70 18. Yang 15, 16, 17, 18. Yang belakangnya gitu itu adalah low hidrogen. Nah, ini yang bisa digunakan untuk prekualifikasi. Jadi harus elektroda ini. Kalau elektrodanya nggak ini, nggak bisa dipakai. Gitu ya. Dan kalau dia low hidrogen atau hidrogennya rendah, dia bisa mencegah terjadinya crack dan porosity. Lebih smooth. Dan repotnya dia harus di redrying. Redrying itu harus di oven, dia harus dipanasin. Jadi elektroda itu kalau mengelas yang low hidrogen, itu prosesnya ribet. Jadi elektrodanya sebelum dilas, dia harus dimasukkan ke oven. Kayak kalau bagi yang belum pernah tahu, mungkin selama ini tahu oven untuk bikin roti ya, bikin roti atau bikin apa. Nah, kalau di perusahaan pabrikasi kayak McDermott, Profab, semuanya gitu, mereka punya oven yang besar yang fungsinya hanya khusus buat manasin, bukan bikin roti di sana ya, karena mereka nggak bikin roti, tapi mereka memanaskan elektroda. Elektrodanya dipanasin dahulu sebelumnya, bisa 1 jam, bisa setengah jam, bergantung nanti spesifikasinya seperti apa. Dan begitu untuk dilas, selama proses pengelasan dibawa, di sana pun harus ada termos khusus. Kalau kita di rumah ada termos isinya air panas gitu ya, kalau mereka ada termos khusus, termosnya isinya elektroda. Elektrodanya, jadi isinya bukan air termosnya ya, termos isi elektroda. Namanya quiver gitu, nah, dipakai buat mengelas. Nah, ini prosesnya seperti itu. Ya, ini yang harus digunakan kalau kita menggunakan proses prekualifikasi. Harus digunakan yang low hidrogen. Dan dipertimbangkan filler metal dengan kekuatan base metal yang rendah. Jadi ini untuk yang kekuatan base metalnya, kekuatan materialnya rendah. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Mohon, oke, bisa dipahami ya? Lanjut ya. Oke, sampai sekarang. Oke, lanjutnya berikutnya. Material yang tidak tercantum di poin 3.1, maka di mana kalau komposisi kimianya berkisar, jadi kurang lebih mirip-mirip sama 3.1, ada persen karbonnya berapa, mangannya berapa, dan sebagainya mirip-mirip, maka dia bisa digunakan WPS yang prekualifikasi tadi, asal disetujui oleh bagian engineering. Jadi kalau welding engineer-nya di sana setuju, maka bisa digunakan WPS, namanya WPS kualifikasi. Asal disetujui sih, gitu, disetujui oleh engineer. Saya lanjutkan lagi ya. Lanjut. Nah, sekarang ini yang tadi kita bahas mengenai preheat dan interpass. Jadi pada saat pengelasan, sebelum kita mengelas ada yang namanya preheat. Jadi sebelum kita mengelas ada yang namanya preheat. Jadi sebelum mengelas pastikan bahwa yang dilas itu dia bisa dipanaskan dulu. Preheat itu dipanaskan dulu gitu. Contohnya gini, kalau kita mau olahraga, kita nggak boleh langsung, semua kalian mau futsal gitu ya, nggak boleh langsung datang ke lapangan duduk futsal langsung lari-lari gitu ya, tendang bola gitu. Ya mungkin 1 kali nendang nggak apa-apa gitu, tapi kalau kalian nggak melakukan pemanasan, maka bisa cedera gitu ya, bisa cedera. Nah, baja kurang lebih analoginya sama. Baja pun sama, beberapa baja ternyata dia memerlukan pemanasan di awal gitu juga. Baja ini bukan baja mau main futsal, enggak ya, bajanya nggak main futsal, tetapi bajanya mau dilas. Tapi sebelum dilas, dia pastikan dia dilakukan pemanasan. Namanya pemanasan di awal, sebelum dilas, namanya preheat. Nah, untuk preheat ya diatur di poin 3.5. Oke, seperti itu ya. Oke, ada tabel 3.2 nih, tabel 3. Kita lihat tabel 3.2 seperti ini. Contohnya nih, material A36. Material A36 ya, saya perkecil dulu. Material A36, contohnya di sini kalau
tebalnya, tebalnya ini nih. Tebalnya contohnya ini nih, antara ini 20 mili sampai 38. Nah, 20 mili sampai 38 mili, antara 2 cm sampai hampir 4 cm. Kalau tebalnya 20 mili sampai 38 mili, hampir 4 cm ya, 2 cm sampai sekitar 4 cm, maka preheat, jadi sebelum dilas dia harus di preheat dulu. Di preheat sampai temperatur si bajanya minimal adalah 65 derajat Celcius. Jadi si bajanya harus panasin dulu. Ini kalau ketebalannya berapa? 20 sampai 38. Terus ada yang bertanya, Pak, kalau kemarin kita selama praktek di lab welding kok nggak pernah melakukan preheat gitu? Kenapa nggak pernah melakukan preheat? Kita lihat, kalau yang kalian las di lab welding, kemarin ketebalannya berapa? Ada yang ingat? Ayo, ketebalannya berapa? Ayo, ada yang ingat ketebalannya? 8. Oke, ada yang 8, ada yang 10. Oke, ya. Anggaplah 10 mili ya. Anggaplah pakai yang 10 mili. 12, Pak. Ya, ada juga setengah inci. Ya, ada yang, oke. Ada biasanya Pak Chandra beli antara 2 jenis, ada yang 10 mili, ada yang 12 mili. Oke, pakai yang 12 yang paling tebal lah, pakai yang 12. Kalau 12 maka kita lihat 12 ada di mana? Di antara ini ya, 3 sampai 20 mili. Berarti di antara ini kan? Di antara ini. Dan di antara ini berarti preheat yang dibutuhkan berapa ini? 0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius. Nah, 0 derajat Celcius ini kita di Indonesia ini suhu kamar berapa kalau ini? Sekitar berapa kalau kita sekarang ini di ruangan kita paling sekitar ya 28 atau 29 derajat Celcius ya, berarti udah melebihi ya. 30. Iya, atau 30 derajat Celcius. Dia udah melebihi. Jadi nggak perlu dilakukan preheat, nggak perlu melakukan preheat. Tetapi kalau material yang kalian las itu ternyata kalian ngelasnya nggak di Indonesia. Sebagai contoh, kalian ngelas mungkin ada rezeki gitu ya, ternyata ada yang bekerja di Alaska gitu. Alaska kan dekat kutub sana ya. Atau di Siberianya Australia gitu. Siberianya Rusia gitu ya. Nah, di sana kan lingkungannya dingin ya, bisa minus itu, lingkungannya minus gitu. Kita bersin aja gitu, berapa saat bersinnya kita udah jadi es gitu ya. Ya saking dinginnya di sana gitu ya biasanya. Nah, itu karena di bawah 0 derajat, maka dia harus dipanaskan sampai menuju ke 0 derajat. Gitu. Bisa dipahami ya, ini preheat ya. Preheat seperti itu. Jadi sebelum dilas, dia harus dipanaskan. Sebelum dilas, dia harus dipanaskan. Nah, ini adalah diatur di sini. Di tabel 3.2 untuk mengatur mengenai preheat dan interpassnya. Dan interpass juga sama nanti. Oke, untuk nomor 3. Untuk kombinasi material dan temperatur preheat yang berbeda, maka harus ditentukan temperatur preheat yang paling tinggi. Oke, jadi di sini kalau antara interpass sama preheat, mana yang kalau berbeda, maka dipakailah temperatur preheat yang paling tinggi. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut berikutnya adalah ini. Parameter pengelasan spesifikasi tabel 3.8. Kita lihat tabel 3.8. Tulisannya kecil sekali, semoga di sana bisa kelihatan. Bisa kelihatan, semoga. Oke, saya perbesar ya. Ya gini. Jadi maksudnya gini, ini tabel ini maksudnya apa? Jadi di sini kalau ada yang berubah, contohnya nih, apakah proses weldingnya berubah? Kalau SMAW berubah, maka berubah dari SMAW ke SAW gitu, berubah dari GMAW ke SAW, atau dari FCAW berubah jadi SMAW, maka prekualifikasinya juga harus berubah. WPS-nya harus berubah gitu lah. Intinya gitu. Apakah welding posisinya berubah? Kalau welding posisinya berubah, juga harus berubah juga WPS-nya. Intinya ngobrolin seperti itulah ya. Kalau ada silang-silangnya berarti dia berubah gitu ya. Apakah perubahan ampere? Apakah ampernya, kalau contohnya kita ngobrolin untuk SAW ya. Apa ada perubahan di ampere gitu? Kalau perubahannya lebih dari 10%, nah berarti dia harus dirubah WPS-nya. WPS-nya harus dirubah lagi. Kalau ampernya lebih besar dari 10%. Ya, seperti itu maksudnya. Oke, nah lanjut. Habis itu kombinasi WPS dan
prekualifikasi dan kualifikasi dimungkinkan. Jadi kalau bikin WPS itu bisa digabung-gabung ya, WPS prekualifikasi dan kualifikasi untuk dipakai atau digunakan. Sepanjang setiap variabel bisa dipenuhi. Oke, saya rasa saya stop dulu sampai di sini. Saya khawatir ini baru 19 ya, baru 19. Saya khawatir yang saya bicarakan makin lama makin detail. Takutnya kalian sudah mulai agak ngantuk, Bapak ini ngobrolin apa sih panjang sekali gitu. Oke, kita rehat sebentar sambil diskusi gitu ya, Saya lihat ada pertanyaan. Oke, ya. Ada yang bertanya sampai di sini? Saya lihat ada bertanya sebelum saya teruskan. Apakah ada yang bertanya? Belum ada, Pak. Belum ada? Belum ada. Oke. Mohon maaf, tadi cukup detail ya, bisa diikuti tadi? Bisa, Pak. Itu jelas banget, Pak. Gimana? Bisa, Pak. Bisa ya, terima kasih. Kalau bisa, guys, kita tarik nafas dahulu sambil ngopi. Bagi yang ngopi, silakan ngopi. Bagi yang ngemil, silakan ngemil dulu sebentar ya. Saya juga mau ngopi dulu sebentar. Oke. Oke. Insya Allah nanti slide ini akan saya upload di Learning, jadi kalian bisa melihat, dan video ini juga saya upload di YouTube, jadi bisa dilihat kapan saja. Oke, berikutnya adalah kita langsung ke aplikasi gimana cara bikin WPS-nya ya. Tadi kalau kita lihat di ini kalian bisa lihat lanjutannya lagi. Kalian bisa lihat di sana. Saya lanjutkan lagi ya. Ada yang nanya tuh, Pak. Ada yang nanya? Oke. Sebentar ya. Apa nih? Oke, pertanyaannya ada yang bertanya, apakah preheat itu menyesuaikan suhu dari lapangan? Oke. Nah, preheat itu pertama kali kita melihatnya dari standarnya dahulu. Standar yang ada. Sebagai contoh tadi ya, sebentar ya, saya coba. Saya share screen dulu. Oke, bisa dilihat di sini ya. Oke, bisa dilihat rekan-rekan. Oke, saya perlihatkan di tabel yang tadi. Tabel tadi ya, ini tabel untuk preheat ya. Tabel untuk preheat. Contohnya kalau preheat yang di situ diatur, ini diatur oleh AWS ya, dari AWS sendiri. Contohnya kalau di AWS itu diatur, contohnya setelah dihitung-hitung ternyata dengan material tertentu ketebalannya, anggaplah dia tebalnya contohnya 2 inci. Kalau 2 inci berarti sekitar 50 mili. Ada di sini gitu ya. Ada di sini berarti preheat yang diperlukan adalah minimal preheatnya adalah 110 derajat Celcius. Berarti kita lihat di lapangan kita ternyata suhunya baru 30 derajat ya. Berarti wah, kurang nih untuk 110. Berarti otomatis si bajanya harus kita panasin ya. Dipanasin. Dipanasinnya nanti ada alat khusus sendiri kayak obor gitu ya. Obor dengan api yang sangat di setel api yang bisa sangat besar, kayak kompor, cuman bentuknya bisa kayak inilah, kayak kita bilang namanya torch ya. Torch, ada alat khusus untuk memanaskan baja sampai suhunya minimal temperaturnya 110 derajat Celcius. Ya kalau tadi contohnya kalau yang 0 derajat itu adalah kita ngelihat kondisinya sebagai kondisi lapangan ya. Kondisi lapangan. Gitu. Oke. Ya, nah lanjut ya, sekarang kita ke aplikasi, ya. Bentar ya, saya buka dulu slide-nya. Oke, yang mana ini? Oke, ini saya share dulu. Oke, ini adalah aplikasi gimana cara membuat WPS secara pre-kualifikasi. Ini ada contoh WPS ya. Ini adalah contoh WPS menurut standarnya AWS. WPS menurut standarnya AWS. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini. Maka di atasnya misalnya kalau kita lihat dari ya.
Oke, kalau di atasnya di sini terlihat ada tulisan oke. Oke. Nah, sekarang ini. Jadi di batasnya ada tulisan menurut standar AWS gitu. Seperti itu ya kurang lebih ya. Oke, kita lihat pertama di bagian COP-nya dulu. Kita lihat dulu ya. Kita klik. Oke, nah kita klik dahulu. Ya, bisa dilihat di sini. Oke, di sini. Nah, di sini contoh kalau WPS-nya pre-kualifikasi, maka pada saat bikin WPS di bagian pre-kualifikasinya kita harus centang. Harus dicentang ya di sini, harus centang. Di sini kasih tanda silang gitu ya. Apakah ini WPS-nya? WPS ya, dan pre-kualifikasinya dicentang. Setelah itu, ini PT-nya. Contohnya ini nama PT-nya kandang maju, kandang mundur lah. Ya, gitu contohnya sekedar. Prosesnya apa? Prosesnya SMAW. PKR kan namanya ini pre-kualifikasi, jadi PKR-nya nggak perlu. Ditulis saja pre-qualified. Dibuat oleh siapa? Authorize-nya ini Sagung, kebetulan yang bikin ini Pak Sagung. Terus prosesnya apa? Contohnya manual. Kalau manual berarti contohnya bisa pakai SMAW seperti itu. Oke? Lanjut ya. Ini bagian COP-nya. Sekarang berikutnya kita lihat di bagian namanya join design atau desainnya. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Saya sedikit pelan-pelan ya. Nah, contohnya ini. Join desainnya di sini ada tulisannya agak menarik. Apa itu BU2 gitu. BU2 ini ada di AWS sendiri. Jadi tipe-tipe untuk sambungan-sambungan itu ada di AWS sendiri. Contohnya di sini BU2. Nanti kita perlihatkan untuk BU2 seperti apa bentuk sambungannya. Terus habis itu apakah dia single weld atau double weld? Oke, contohnya ini ada double weld gitu. Apakah ada backing? Ada, kita centang. Apakah ada root opening-nya? Root opening itu gap-nya ya, root gap-nya ada 0 sampai 3, root face-nya 0 sampai 3, groove angle-nya 60 derajat dan sebagainya. Ini ada di mana? Ini ada di BU2. Oke, saya coba perlihatkan dahulu BU2 seperti apa. Jadi kalau di WPS sebentar ya. Nah ini. Contohnya ini ya. Nah ini. Ini adalah kalau kita lihat di WPS, di figur 3.4 atau di gambar 3.4, ini adalah sambungan dari lasasanya. Kita lihat di sini. Nah, untuk SMAW di sini ada join-nya namanya BU2 yang tadi sempat dibahas ya. BU2. Oke, BU2. Terus habis itu kita lihat ini. Ini ada digambar di sini ya. Ada R. Ini ada R yang adalah gap-nya ya, root gap. Ini. Terus ada huruf F kecil ini adalah face-nya. Oke. Terus ada sudut. Ada sudut. Nah, sudut ini adalah kita bilang sudut alfa atau sudut bevelnya. Nah, ini ada di mana? Diatur di sini nih. Root gap-nya 0 sampai 3. Root face-nya 0 sampai 3. Alfanya sudutnya 60 derajat. Nah, ini 60 derajat ada di situ semua. Kita lihat tadi. Oke, saya balik lagi ya. Sebentar. Tadi di mana? Di sini ya. Saya balik lagi di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, data-data yang tadi ada, root opening-nya 0,3, root face-nya 0,3, groove angle 60, itu dapat dari tabel yang tadi. Nah, tabel tadi itu ada di AWS. Tabelnya ada di AWS. Oke. Nah, terus habis itu lanjut. Ini join desainnya. Berikutnya adalah base metalnya. Oke, sebelumnya join desainnya ini kata-kata kayak gini udah cukup juga. Tapi kalau mau ditambahin ada gambar akan lebih baik. Ya. Nah, sekarang lanjutnya ke base metal. Ini material yang mau dilas. Material yang boleh dilas seperti tadi kita lihat di tabel 3.1 ya, 3.1. Nah, kita lihat di situ materialnya contohnya A572, grade-nya grade 50 dan sebagainya. Seperti itu. Terus film metalnya. Nah, film metalnya yang digunakan adalah A5.1. AWS-nya berapa? AWS E7018. Buatannya siapa? Buatannya Oka. Ini Oka ini adalah produk dari ESAP. Kemudian kalau yang kita
yang kita gunakan itu adalah produk dari Kobelco. Kalau di lab welding biasanya Kobelco. Kalau nggak Lincoln ya, Kobelco atau Lincoln. Kalau Kobelco biasanya nanti di sini itunya LB52 atau LB berapa gitulah, itu namanya seperti itu. Ini macam-macam lah jenisnya. Nah, ini harus dituliskan perusahaannya yang bikin elektrodanya siapa, mereknya apa. Habis itu, nah ini preheatnya digunakan seperti apa. Contohnya kalau tebalnya 3-20, preheatnya 0. 20-38, preheatnya 10 derajat. 38-65, preheatnya 65 derajat. Kalau lebih dari 65 mili, preheatnya 110 derajat. Oke, preheat sama interface diatur di sini. Bergantung dengan ketebalannya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Bisa ya? Oke. Lanjut dua lagi. Berikutnya adalah posisi. Nah, ini contohnya. Posisinya apa? Contohnya ngelasnya ngelas vertikal. Vertikalnya contohnya up atau down gitu. Boleh di sini pakai up gitu ya. Setelah itu elektrikalnya. Berhubung ini kelasnya SMAW, dia harus DCEP atau DCEN. Itu polaritasnya ya. DC positif atau DC negatif. Yang mana? Nanti kalau dia pakai GMAW, ini apakah dia pakai spray atau shot atau apa. Kalau dia pakai GTAW, nanti ditulis lebih detail. Berhubung ini pakainya SMAW ya, ini lebih simpel. Dia kebetulan pakai DCEP. Oke, lanjut. Tekniknya bisa string atau weaving. String atau ini teknik-teknik untuk mengelas ya. Teknik untuk mengelas. Semoga udah pernah diajarkan di sebelumnya. Apakah dia multi pass atau multi? Nah, kebetulan ini passnya banyak. Jadi untuk ngelas di pas yang banyak gitu. Dan elektrodanya single. Kalau single berarti emang satu elektroda. Satu ngelas. Pada saat mengelas itu hanya satu elektroda yang dilas. Apakah bisa dimungkinkan lebih dari elektroda, lebih dari satu? Untuk SMAW saat ini yang secara standar single. Tapi untuk proses yang lain, bisa GMAW atau SAW, itu dimungkinkan elektrodanya multiple. Itu dimungkinkan. Lanjut ya. Dan ini yang terakhir, aplikasi yang terakhir, oke. Ini adalah prosedurnya. Nah, ini adalah resepnya ya. Resep yang tadi. Ini adalah join detailnya, gambarnya seperti ini. Ada bukaannya 60 derajat, terus gapnya 0-3 mili, phase-nya juga 0-3 mili. Dan ini adalah ini pasnya. Jadi kalau first pass ini biasanya di bagian rootnya, dia menggunakan filler metal apa, polarity-nya berapa, ampere-nya berapa, voltasenya berapa, travel speed-nya berapa. Ya ini diatur semua satu persatu. Di pas yang kedua, elektrodanya E718, diameternya 3,2 atau 4. Ampere yang dipakai 110-150. Terus kalau dia pakai yang 4 mili, pakainya 150 ampere sampai 200 ampere gitu. Voltasenya juga mengikuti. Travel speed-nya juga mengikuti. Seperti itu ya. Dan itulah untuk cara membuat WPS-nya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami cara membuat WPS-nya seperti itu. Simple, tapi yang penting bisa tahu detail-detail yang ada di AWS. Untuk detail-detail yang ada di AWS-nya seperti itu. Oke, kita sudah hampir 1 jam lebih 10 menit, berarti sudah 70 menit. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, oke. Ini ada beberapa slide yang saya tidak jelaskan satu persatu, tapi mohon nanti dilihat kembali ya. Saya akan share, insya Allah ini ada sebanyak 24 slide. 24 slide. Tadi baru 19 slide gitu. Jadi bisa dilihat-lihat lagi di awal. Intinya gini, kuliah ini baru overview. Jadi mungkin agak sedikit banyak yang dibahas gitu ya, banyak yang dibahas. Tapi nggak apa-apa, banyak dibahas di awal, Pastikan di situ kalian lihat-lihat kembali lah apa yang sudah dipelajari dahulu gitu ya, sambil ingat-ingat kembali.
Ini sebenarnya adalah mata kuliah di kode 1, sampai setengah semester, berarti sampai minggu ke-7 ya. Minggu 1 sampai minggu 7, cuman saya coba rangkum dalam 1 jam gitu, dalam 1 jam ya, 1 jam. Kita baru bertemu 1 jam. Saya coba rangkum pertemuan 7 minggu dalam 1 jam. Ya mungkin masih banyak apa ya, banyak kekurangan sana sini. Ya karena dulu sudah pernah belajar, mestinya sudah bisa membuatnya. Bisa membuat pre-kualifikasi WPS gitu ya. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada, saya tutup dahulu. Saya kasih Cukup, kesempatan. Silakan, ada yang bertanya? Saya kasih waktu 1 menit. Oke. Sepertinya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh. Jadi gini, Pak. Bisa nggak Bapak rekomendasikan kami itu contoh-contoh WPS kan, misalnya. Ini kan tadi cuman bentuknya aja, Pak. Ya. Mungkin ada perusahaan-perusahaan punya WPS, terus kami bisa lihat-lihat gitu, Pak, bentuknya, Pak. Oke, pertanyaan bagus. Oke, saya kebetulan ada 1 WPS. Nggak apa-apa ya, kita tambah sedikit lebih lama ya. Saya buka dulu ya, sebentar ya. Oke, kebetulan saya punya ini adalah WPS dari Pertamina. Oke, saya coba. Ya, ini adalah WPS dari Pertamina, dari proyeknya Pertamina Hulu Energi, PHE, ONWJ, Offshore Northwest Java. Oke, ini adalah WPS. Ini WPS yang saya contohkan, perlihatkan, ini adalah menurut standar, bukan AWS ya. Ini standarnya API, American Petroleum Institute gitu. Dan ini untuk pipeline. Dan proses ini adalah untuk proses kualifikasi, bukan pre-kualifikasi. Tapi ini prosesnya proses kualifikasi. Jadi yang section 4. Kita lihat di sini ada 210 halaman. Banyak sekali, jadi kita lihat sekelas ya. Siapa saja sih yang bikin gitu. Nah, di WPS biasanya yang bikin banyak. Dan ini uji mekanikalnya. Ada uji tarik, uji lengkung, uji neck brake. Itu untuk APS seperti itu. Ada berita acaranya siapa saja yang bertanda tangan. Ada dari B4T, ada dari perusahaan pengetesan, ada Pertaminanya, ada dari Migas, dan sebagainya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Jadi dokumennya lengkap sekali. Nah, ini adalah ada WPS-nya. Ini contoh, ini WPS-nya. Ini WPS yang real. Ada WPS yang dipakai. Ini contohnya material yang dipakai adalah API 5L X52. Nah, ini join detailnya seperti ini. Terus materialnya seperti apa, ketebalannya berapa, diatur lengkap di sini. Dan sebagainya. Terus setelah WPS ada, ternyata ada juga namanya PQR atau record-nya, laporannya untuk bikinnya. Ini ada PQR-nya lengkap gitu. Dan sebagainya. Nah, setelah itu kita lihat dokumen-dokumen pendukungnya. Nah, dokumen pendukungnya. Pada saat dia ngelas, seperti apa, weldernya siapa, dicatat satu-satu gitu ya. Dicatat satu-satu gitu. Dan sebagainya. NDT report-nya, visualnya seperti apa, ini dokumen lapangannya. Dokumen lapangannya seperti apa. Mechanical report-nya. Ini dilakukan uji tarik, ini uji apa nih? Saya lihat. Oke, ini uji tarik dilakukan, hasilnya seperti apa, datanya seperti apa. Habis itu ada juga ini uji apa nih? Bending, Pak. Uji bending ya, bending. Uji bending test atau uji tekuknya. Oke. Terus ini uji tarik juga, dan semua dokumennya dimasukkan ke situ. Dan ini ada dokumen-dokumen untuk ini, saya coba view-nya, saya rotate dahulu. Rotate ke right. Oke, nah ini adalah material. Materialnya kebetulan pipa ya, pipa bikinan dari bakery pipe gitu. Materialnya pipa seperti apa. Setelah itu ada komposisi kimianya seperti apa. Terus dan sebagainya, detail-detailnya seperti itu seperti apa. Oke.
Dan ini dicantumkan semua. Dan kita lihat di sini, dokumen WPS ini ada total 210 halaman. Yang baru kita buka ini baru 30-an halaman. Ya kita nggak akan bahas satu-satu di situ ya. Tapi paling nggak bisa mendapatkan gambaran ya. WPS real di lapangan tuh seperti itu. Jadi WPS itu hanya satu lembar, tetapi dokumen pendukungnya bisa sampai ratusan halaman. Bisa sampai. Jadi memang bisa. Dan untuk bikin WPS itu harganya nggak murah ya. Harganya nggak murah. Kalau di lapangan bikin WPS itu bisa sampai 50 juta. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain? Oke, ada pertanyaan lain? Enggak ada? Cukup, Pak. Cukup? Cukup, Ya, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Saya cukup sampai di sini ya. Ya. Kalau nggak ada sini, saya nanti insya Allah akan coba upload di YouTube materi ini dan kita bisa melihatnya kembali di lain waktu gitu untuk dipelajari. Walaupun ya kalau udah kuliah biasanya sih agak untuk melihat kembali biasanya perlu tekad yang kuat gitu ya. Semoga tekad kita kuat untuk belajar kembali ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Ya, terima Terima kasih kasih ya, Pak ya. Ya. Ayo, Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Madi.